Bab 14, Anak Orang Kaya. Hua Feng membawa ranselnya dan berjalan menuju sekolah. Lagi pula, ia baru saja mendaftar dan membayar biaya, tetapi belum menemukan asramanya. Saat membayar biaya tadi, ia mengeluarkan 5.000 yuan untuk uang kuliah dan 3.000 yuan untuk akomodasi. Dari staf administrasi, ia mendengar bahwa kondisi asrama sangat baik. Satu suite ditempati oleh 3 orang, masing-masing memiliki kamar sendiri, dengan aula di tengahnya. Setiap kamar dilengkapi kamar mandi pribadi, komputer, rak buku, meja, dan fasilitas lainnya. Bahkan, di balkon terdapat mesin cuci otomatis, sementara di aula tengah tersedia TV, pemutar DVD, serta sofa kulit yang nyaman. Singkatnya, fasilitas di asrama ini benar-benar dirancang untuk memenuhi standar hidup anak-anak kaya. Jika bukan karena nilai ujian masuknya yang sangat tinggi, Hua Feng mungkin tidak akan bisa tinggal di tempat sebagus ini. Saat berjalan, ia memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika melihat teman-teman sekelasnya, baik pria maupun wanita, bergandengan tangan, perasaan sedih menyelinap di hatinya. Dulu, aku juga pernah berjalan di sekitar kampus sambil berpegangan tangan dengan Zhuang Xili. Tapi sekarang, di mana dia? Angin sepoi-sepoi menerpa rambut hitamnya, membangunkan pikirannya yang sedang melayang. Mengikuti petunjuk dari guru, Hua Feng berjalan menuju asrama. Sepanjang perjalanan, ia melihat para mahasiswa mengendarai mobil mewah seperti Mercedes-Benz dan BMW dengan santai. Orang kaya punya banyak anak, pikirnya sambil mengamati mobil-mobil yang melintas. Tiba-tiba, sebuah Ferrari merah menyala melaju kencang ke arahnya seperti bola api. Hua Feng yang berjalan di tepi jalan terkejut. Jika mobil itu terus melaju tanpa kendali, ia pasti akan tertabrak dan tercebur ke danau buatan di sampingnya. Saat Ferrari hanya berjarak sekitar 10 meter darinya, mobil itu mendadak mengerem keras. Gesekan ban dengan aspal menimbulkan percikan api, dan bau karet terbakar segera tercium di udara. Saat ini, jarak antara bagian depan Ferrari dan tubuh Hua Feng kurang dari 1 meter. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda keluar dari dalam mobil. Ia menurunkan kaca jendela, menatap Hua Feng dengan tatapan penuh penghinaan dan kesombongan. Awalnya, Hua Feng mengira pemuda itu akan meminta maaf. Namun, yang ia lihat justru rasa superioritas yang begitu alami di matanya. Pemuda itu mengenakan kemeja putih bersih, dengan bunga mawar putih terselip di sakunya. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang terlalu sering berpesta. Jari-jarinya ramping dan pucat, masing-masing dihiasi cincin perak bertatahkan berlian. Tanpa berkata apapun, pemuda itu mengeluarkan cerutu Kuba dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulut, lalu mengeluarkan korek api Swiss yang mahal. Ia terus memainkan korek itu di tangannya, sambil menatap Hua Feng yang masih berdiri diam. Di kursi penumpang, seorang gadis cantik dengan wajah murni memandang Hua Feng yang berpakaian lusuh dengan ekspresi jijik. Tak lama setelah itu, Ferrari melaju kencang ke gerbang sekolah. 2 mobil BMW yang sebelumnya mengikuti Ferrari juga berhenti sejenak. Para penumpangnya menatap Hua Feng dengan penuh penghinaan sebelum akhirnya salah satu dari mereka berbicara dari dalam mobil. "Nak, lain kali hati-hati. Membunuh orang sepertimu hanya akan membuatku membayar ganti rugi 200.000 dolar. Lalu, kedua mobil itu pun melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Datang dan pergi dengan begitu arogan. Apakah begitu hebat menjadi kaya, gumam Hua Feng, menggelengkan kepalanya. Setelah insiden itu, ia kehilangan minat untuk menikmati pemandangan sekitar. Ia merapikan ranselnya dan mempercepat langkah menuju asrama. Di tengah kompleks kampus, terdapat sebuah alun-alun dengan air mancur yang dikelilingi bunga dan tanaman berbentuk hati. Di sana juga terdapat 2 lapangan basket, 2 lapangan voli, 1 lapangan bulu tangkis, serta 1 lapangan sepak bola. Tribun penonton berjejer di sekelilingnya, sementara di bawah pohon besar, para mahasiswi terlihat membaca buku sambil sesekali tertawa. Pemandangan itu begitu menarik hingga banyak mahasiswa pria yang berhenti sejenak hanya untuk mengaguminya. Di sekeliling alun-alun, berdiri deretan gedung asrama. Asrama di sisi utara tampak paling mencolok, terdiri dari rumah-rumah kecil yang berdiri secara independen. Setiap rumah bahkan memiliki halaman belakang sendiri. Di depannya, berjejer berbagai mobil mewah, mengingatkan Hua Feng bahwa di sekolah ini, anak orang kaya benar-benar mendominasi. Saat mendekati rumah kecil di utara, ia merasakan tatapan aneh dari para mahasiswa lain. Disinilah anak-anak orang kaya tinggal. Kenapa ada seseorang yang berpakaian seperti itu? Beberapa mahasiswa memperhatikan ransel pudar yang ia bawa, seolah tak percaya bahwa seseorang sepertinya bisa tinggal di sana.
Namun, Hua Feng mengabaikan tatapan-tatapan itu dan terus melangkah. Kursi kelima dari kiri, menghadap utara air mancur. Itu tempatku menginap, pikirnya, mengingat alamat yang diberikan oleh guru. Di jalan utama depan rumah kecil itu, 2 sedan Toyota putih dan hitam terparkir rapi. Ia melihat plat nomor kendaraan, Shanghai A6666 dan Shanghai A7777. Anak orang kaya lagi. Semoga mereka tidak sombong seperti tadi, pikirnya sambil berjalan menuju pintu. Namun, saat hendak mengetuk, ia mendengar suara aneh dari dalam. Suara napas terengah-engah, diselingi tawa pria dan wanita. Hei, apa yang mereka lakukan di dalam? Di dalam ruangan, 2 pemuda hanya mengenakan pakaian dalam, duduk di sofa dengan cara yang tidak senonoh. Mereka menonton sesuatu di TV dengan tatapan antusias. Dari kamar mandi, 2 gadis berambut pirang berjalan keluar, kemudian langsung naik ke tempat tidur dan mulai berpelukan serta berciuman. Tak lama kemudian, seorang pria berkulit gelap dan berbadan besar muncul di layar, mendekati kedua gadis itu dengan tatapan menggoda. 2 pemuda yang menonton adegan tersebut tertawa. Saudara Yo, ini luar biasa. Saudara Ju, yang diambil oleh orang Jepang lebih bagus. Nanti aku akan membawakan edisi kolektor yang kubeli dari Jepang. Mereka tertawa puas sambil mengobrol cabul. Di luar, Hua Feng menunggu selama setengah jam hingga suara-suara dari dalam menghilang, baru kemudian ia mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, seorang pemuda menatapnya dengan aneh. Siapa kau? Saya mahasiswa baru, dan saya tinggal di sini. Kau tuan muda dari Shanghai? Bukan, nama saya Hua Feng. Oh, ini dia, Hua Feng yang terkenal. Masuklah. Mau kubantu membawakan tasmu, ujar pemuda itu dengan senyum mencurigakan. Tidak perlu, terima kasih. Aku bisa membawanya sendiri. Jurenyi tertawa kecil. Baiklah, kita akan jadi saudara mulai sekarang. Hua Feng mengamati sekeliling. Meskipun pria ini terlihat sembrono, setidaknya ia tidak sesombong pemuda kaya yang kutemui tadi. Ketika Yo Chong melihat Hua Feng, ia merasakan sesuatu yang aneh. Orang ini pasti akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Aku harus berteman dengannya. Yo Chong tersenyum dan berkata, Kakak Hua, duduklah. Kau pasti lelah dalam perjalanan. Aku akan mengambilkan teh hitam dingin untukmu. Hua Feng terkejut. Ia tak menyangka akan diperlakukan dengan begitu ramah. Bab 15, 2 teman buruk. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan, kata Hua Feng kepada Yo Chong sambil tersenyum. Haha, kita bertiga akan tinggal di sini bersama selama 4 tahun ke depan, balas Yo Chong sambil menyerahkan sebotol teh hitam kepada Hua Feng. Hua Feng tidak lagi sungkan. Setelah meletakkan tasnya di sofa, ia mengambil teh hitam yang sudah dibuka tutupnya oleh Yo Chong dan langsung meneguknya. Ia benar-benar kehausan. Sejak perjalanan dari rumah ke sekolah, ia hampir tidak minum air. Setelah minum, Yo Chong dan Ju Renyi mengenakan pakaian mereka, lalu ketiganya duduk di sofa dan mulai mengobrol. Hua Feng, kudengar kamu adalah peraih nilai tertinggi dalam 2 mata pelajaran di Provinsi Anhui dalam ujian masuk perguruan tinggi. Mengapa kamu tidak masuk ke Universitas Peking, Universitas Tsinghua, atau universitas ternama lainnya? Kamu berbeda dari kami. Kami hanya mengandalkan koneksi untuk bisa masuk ke sini, tanya Ju Renyi penasaran. Aduh, masa lalu terlalu menyakitkan untuk diingat. Cinta yang pernah kita miliki telah sirna, apalagi yang bisa dikatakan. Hua Feng menghela napas. Mari kita bicarakan hal lain. Aku bahkan belum tahu nama kalian berdua. Kenapa suaramu terdengar begitu sedih? Yo Chong tertawa kecil. Namaku Yo Chong, asli Shanghai. Biasanya, orang-orang memanggilku Fatio. Tapi kamu sama sekali tidak terlihat gemuk. Kenapa dipanggil si gendut Yo? Tanya Hua Feng bingung. Yo Chong memang tidak terlihat gemuk, malah cukup ramping. Tubuhnya tinggi dan kurus, hanya saja wajahnya pucat, mungkin karena kebanyakan begadang. Sebaliknya, Ju Renyi terlihat lebih gemuk dari rata-rata orang, dengan wajah tembam dan senyum yang agak vulgar. Itu karena kakak Yo punya nama yang sama dengan seorang aktor Hong Kong terkenal. Jadi, semua orang memanggilnya si gendut Yo, jelas Ju Renyi sambil tersenyum. Namaku Ju Renyi. Meskipun aku agak gemuk, orang-orang tidak memanggilku Ju si gendut. Sebaliknya, mereka memanggilku Wu Renyi. Aku ini orang yang baik dan setia kepada saudara-saudaraku. Kau akan tahu nanti, tambahnya dengan percaya diri. Hua Feng mengangguk, lalu bertanya, ngomong-ngomong, tadi aku mendengar suara aneh. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Oh, itu tadi kami sedang belajar seni tubuh dan bahasa Eropa serta Amerika,
jawab Yo Chong dengan nada bercanda. Benar, kami juga sering mempelajari seni tubuh Jepang dan bahasa Jepang. Sekarang bahasa Jepang kami sudah sangat bagus. Misalnya, kamu tahu arti yamete dan yabai, tambah Jurenyi dengan ekspresi cabul. Kalian tahu banyak bahasa asing? Ajari aku nanti. Aku sendiri hanya bisa bahasa Inggris, kata Hua Feng polos. Baiklah. Mari kita belajar bersama dan maju bersama. Yo Chong dan Jurenyi saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Kenapa kalian tertawa begitu keras? Aku serius ingin belajar, kata Hua Feng kesal. Aku mau mandi dulu. Yang itu di sebelah kiri, Yo Chong menunjuk ke arah kamar mandi. Hua Feng mengambil ranselnya dan memasuki ruangan yang ditunjukkan. Begitu membuka pintu, ia terkejut dengan perabotan di dalamnya. Seperti yang dikatakan gurunya, semua perlengkapan sudah tersedia, rak buku penuh dengan buku terkenal dari dalam dan luar negeri, meja komputer lengkap dengan perangkatnya, dan di samping tempat tidur ada telepon rumah. Setelah meletakkan ranselnya, ia duduk di tepi tempat tidur dan mengangkat telepon untuk menelepon ke rumah. Halo? Siapa ini? Halo, Paman. Saya Fengzi. Saya sudah sampai di sekolah. Tolong panggilkan ayah dan ibu, kata Hua Feng. Oh, Fengzi. Orang tuamu sudah menunggumu sejak pagi. Aku akan memanggil mereka sekarang, sahut pamannya. Beberapa saat kemudian, suara ibunya terdengar di telepon. Feng Er, ini ibu. Bagaimana sekolahnya? Bu, aku sudah sampai di sini lebih dari 1 jam. Oh, mulai sekarang kamu harus bisa bergaul baik dengan teman-teman sekelasmu, ya, pesan ibunya. Ya, Bu. Aku mengerti. Ceritakan juga pada ayahmu. Ayah tidak banyak bicara. Jika kamu menghadapi masalah yang sulit di masa depan, teleponlah rumah. Aku akan berusaha membantumu, kata ayahnya singkat. Hua Feng merasakan emosi mengalir di dadanya. Kasih sayang seorang ayah memang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Baik, ayah. Aku mengerti. Feng Er, tagihan telepon mahal. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup teleponnya. Baiklah, selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Hua Feng mencium aroma badannya sendiri. Meskipun tidak terlalu menyengat, ia tetap merasa tidak nyaman. Setelah merapikan barang-barangnya dan meletakkan buku-buku kedokteran di rak buku, ia ragu di mana harus menyimpan 2 buku tertentu. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menyelipkannya di bawah bantal. Jika para ahli pengobatan Tiongkok dan seniman bela diri tahu bahwa Hua Feng menaruh 2 buku berharga ini di bawah bantal, mereka pasti akan mengamuk. Hua Feng kemudian mengambil pakaian bersih dan masuk ke kamar mandi. Ia mandi selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya keluar. Ketika kembali ke ruang tengah, ia melihat Yo Chong dan Jurenyi sibuk bermain game. Apa yang kalian mainkan? Tanya Hua Feng sambil melihat layar monitor yang menampilkan suara tembakan. Ini CX, versi terbaru dari CX-1, 5 tahun 2005. Game tembak-tembakan, jawab Yo Chong sambil terus fokus pada permainannya. CX? Aku pernah mendengar seseorang membicarakannya di tahun terakhir SMA, kata Hua Feng. Game yang dimainkan teman sekelasmu dulu pasti sudah ketinggalan zaman. Game ini baru saja menyelesaikan beta publik dan sekarang sangat populer. Mau coba? Tawar Jurenyi. Aku tidak tahu cara bermain. Aku bahkan belum pernah bermain game sebelumnya, jawab Hua Feng. Harus belajar. Dan harus bermain dengan baik, kata Yo Chong dengan nada serius. Kenapa? Hua Feng bingung. Setelah pelatihan militer selesai, kami akan bertaruh dengan Crazy Chen dan gengnya. Masing-masing 100.000, total 300.000. Itu hanya uang jajan sebulan, jelas Jurenyi santai. 300.000 itu hanya uang jajan? Kalian orang kaya benar-benar keterlaluan, seru Hua Feng. Itu sudah biasa. Jadi, kamu harus ikut serta, kata Yo Chong santai, seolah 300.000 hanyalah recehan. Tapi aku hanya punya 2.000 yuan tersisa. Aku dan kakak Yo akan membantumu. Kalau menang, uangnya milikmu. Kalau kalah, ya anggap saja hiburan, kata Jurenyi. Apakah boleh seperti itu? Kenapa tidak? Kita ini saudara. Susah senang kita lalui bersama, Yo Chong tersenyum. Hua Feng menghela napas dalam hati. Sepertinya ia harus memenangkan taruhan ini. Setelah menonton mereka bermain selama beberapa menit, ia kembali ke kamarnya dan menyalakan laptop baru. Saat masih di SMA, ia pernah membuat akun Kiki, tapi setelah putus dengan Zhuang Xiaoli, ia tidak pernah menggunakannya lagi. Ia pun membuat akun baru dengan nama panggilan, Cinta Tak Pernah Milikku, dan status, jarak terjauh di dunia bukan saat aku berdiri di hadapanmu, tetapi saat kita tahu saling mencintai namun tidak bisa bersama.
Tak lama setelah masuk, beberapa akun Kiki mengajukan pertemanan. Semua avatar mereka perempuan. Mungkin mereka waria di seberang sana, pikirnya. Bab 16, sangat newbie. Begitu Hua Feng menambahkan nomor Kiki mereka, ia langsung menerima pesan. Saya seorang putri, halo? Cinta tak pernah milikku, halo? Saya seorang putri, kenapa level akun Kiki MU begitu rendah? Cinta tak pernah milikku, haha, aku baru saja mendaftar. Kamu adalah orang pertama yang aku tambahkan. Saya seorang putri, kenapa nama panggilanmu begitu unik? Apa kamu sering patah hati? Cinta tak pernah milikku, bisa dibilang begitu. Aku baru saja mengalami kegagalan cinta. Saya seorang putri, boleh cerita? Cinta tak pernah milikku, apa yang bisa diceritakan? Hanya saja, ada seorang pangeran berkuda hitam dan seorang putri salju yang telah bersama selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya, ketika putri salju bertemu dengan pangeran tampan, dia meninggalkan pangeran berkuda hitam dan memilih yang lebih baik. Saya seorang putri, haha, jadi kamu si pangeran berkuda hitam? Cinta tak pernah milikku, mungkin saja. Saya seorang putri, sudah ya, aku harus melapor ke sekolah. 88. Cinta tak pernah milikku, 88. Piano impian, hai. Cinta tak pernah milikku, hai. Piano impian, kenapa nama panggilanmu terdengar begitu menyedihkan? Cinta tak pernah milikku, rasakan sendiri. Piano impian, kenapa begitu? Cinta tak pernah milikku, karena teman wanita Kiki yang tadi juga menanyakan hal yang sama. Piano impian, aku tidak mau ngobrol lagi. Kamu tidak tahu cara berbicara dengan wanita. Cinta tak pernah milikku, kenapa? Piano impian, tidak heran cinta tak pernah menjadi milikmu. Sudah, aku akan mengobrol lagi kalau kamu sudah belajar caranya. Teman Kiki macam apa ini? Baru beberapa kata sudah marah. Lebih baik aku online sendiri saja. Hua Feng berpikir dalam hati. Setelah menutup akun Kikinya, ia membuka Baidu dan mencari situs game CX. Di sana, ia mendaftarkan nama pemain Maple Leaf, lalu mengatur kontrol sesuai keinginannya. Namun, begitu masuk ke dalam permainan, ia langsung ditembak di kepala berkali-kali dan akhirnya dikeluarkan. Dasar newbie? Keluar dari sini. Kamu nggak bisa main? Berhenti mempermalukan diri sendiri. Awalnya, Hua Feng tidak mengerti apa arti newbie. Tapi setelah mencari di Baidu, ia menyadari bahwa itu berarti pemula. Adapun makna kata TND, semakin ia cari, semakin tidak menyenangkan artinya. Bukankah mereka juga pernah jadi pemula, pikir Hua Feng. Merasa kesal, ia memilih untuk berlatih di mode offline. Namun, karena tidak ada lawan, ia hanya bisa menembak sembarangan. Setelah beberapa putaran, ia mulai merasa pusing karena suara tembakan yang terlalu keras. Merasa tidak sanggup lagi, ia mematikan komputer dan keluar ke ruang tengah. Di sana, Yo Chong dan Jurenyi masih asyik bermain, tapi kali ini dengan game lain. Kalian main apa? Tanya Hua Feng, bingung melihat karakter-karakter aneh bergerak di layar. Kami sedang main World of Warcraft, game yang juga sangat populer di tahun 2006, jawab Jurenyi sambil mengklik mouse dengan panik. Lalu, bagaimana dengan CXMU? Tanya Yo Chong setelah mematikan gamenya. Aku langsung ditembak di kepala begitu masuk, lalu dimaki dan dikeluarkan, jawab Hua Feng malu-malu. Haha, awalnya memang seperti itu. Tapi kita masih punya setengah bulan sebelum kompetisi, jadi tenang saja. Saudara Ju, matikan komputermu. Hari ini kita ke hotel untuk menyambut saudara Hua, kata Yo Chong. Oke, jawab Jurenyi. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing untuk bersiap. Yo Chong mengenakan sepatu kulit hitam mengilap, setelan jas rapi, dan dasi emas. Ia tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Sedangkan Jurenyi, meskipun masih terlihat cabul, penampilannya kini seperti seorang pria mapan. Kakak Hua, bagaimana penampilanku? Tanya Jurenyi sambil menyipitkan matanya. Saudara Yo, kalau kamu pakai kacamata berbingkai emas, kamu bakal kelihatan seperti sarjana. Saudara Ju, kalau kamu bawa tas kantor di bawah lengan, kamu bakal kelihatan seperti bos besar, kata Hua Feng sambil berpikir. Lalu kenapa kamu masih pakai pakaian kasual? Tanya Yo Chong. Menurutku ini sudah cukup, jawab Hua Feng santai. Mana bisa? Orang-orang di sana bakal menganggapmu seperti monyet, kata Jurenyi. Kalau begitu, aku nggak ikut saja. Kita harus pergi. Malam ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk, sahut Jurenyi. Yo Chong yang memperhatikan bahwa Hua Feng hanya punya pakaian kasual pun masuk ke kamarnya dan mengambil setelan jas baru. Pakai ini, katanya sambil melemparkan jas itu ke Hua Feng. Ini terlalu mahal.
Ujar Hua Feng ragu. Sudahlah, kita ini saudara. Pakai saja dan lihat apakah cocok, kata Ju Renyi dengan senyum lebar. Setelah mengenakan jas, celana panjang, dasi, dan sepatu kulit, Hua Feng terlihat jauh lebih dewasa. Wow, kakak Hua, kamu pasti bisa membuat banyak wanita tergila-gila padamu, seru Ju Renyi. Ya, setelan ini cocok sekali untukmu, tambah Yo Chong. Saat mereka bertiga keluar, mereka memutuskan untuk naik mobil. Saudara Ju, kau yang menyetir, kata Yo Chong. Oke, saudara Yo, jawab Ju Renyi sambil masuk ke kursi pengemudi, sementara Hua Feng dan Yo Chong duduk di belakang. Begitu mesin menyala, Ju Renyi langsung menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang melewati lampu merah satu persatu. Hua Feng yang duduk di belakang langsung berpegangan erat pada kursinya. Gila! Aku tidak menyangka si gendut ini bisa mengemudi secepat ini, pikir Hua Feng ketakutan. Bagaimana? Terkesima, kan? Tanya Ju Renyi sambil menoleh. Wow, keren banget, tapi hati-hati. Hampir saja kita ditabrak mobil, teriak Hua Feng. Tenang saja, aku sudah punya mobil ini selama 5 tahun, sahut Ju Renyi santai sambil menyalakan musik. Sebuah sedan Toyota dengan plat nomor A7777 terus melaju melewati lampu merah. Polisi lalu lintas yang awalnya ingin mengejar akhirnya mundur begitu melihat nomor platnya. Begitu sampai di depan Hotel Shanghai, Ju Renyi turun dengan gaya seperti seorang jenderal yang baru saja menang perang, lalu membukakan pintu untuk Yo Chong. Kakak Hua, bagaimana teknik menyetirku? Tanya Ju Renyi dengan bangga. Keren sih, tapi, aku nggak mau naik mobil yang kamu kemudikan lagi, jawab Hua Feng dengan wajah pucat. Haha, kalau begitu, kau harus coba naik mobil kakak Yo. Dia lebih gila dari aku, ujar Ju Renyi. Tidak mungkin? Yo Chong yang berdiri di sebelahnya hanya tersenyum dan mengangguk. Bab 18, Seni Bela Diri. Saat mereka kembali ke asrama, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ju Renyi dan Yo Chong masih merasa sedikit pusing, lalu mereka masuk ke kamar masing-masing, menjatuhkan diri ke tempat tidur, dan segera tidur nyenyak. Hua Feng mencium bau tubuhnya sendiri dan mendapati aroma alkohol yang menempel di pakaian. Maka, ia segera mengganti baju, pergi ke kamar mandi, dan mandi lagi. Mencuci lebih sehat. Entah siapa yang pertama kali menciptakan slogan itu, tetapi saat ini Hua Feng benar-benar merasa jauh lebih nyaman. Dari jendela, terdengar alunan suara piano yang elegan. Ia dengan malas menyandarkan kepalanya di tepi kolam berbentuk telur, berendam dalam air hangat. Uap putih perlahan mengepul ke atas, sementara air dari pancuran jatuh membasahi kepalanya seperti mata air alami. Mendengarkan alunan piano sambil berendam, matanya sedikit menyipit menikmati suasana. Rasanya seperti mandi air panas di spa mewah. Jika saja ada seorang wanita cantik yang memijatnya, mungkin suasana ini akan semakin sempurna. Namun, itu hanyalah lamunan semata. Sebagai seseorang yang berasal dari desa, kapan lagi ia bisa menikmati kemewahan seperti ini? Hua Feng sudah sangat puas dengan apa yang dimilikinya sekarang. Setelah lebih dari setengah jam berendam, ia bangkit, mengeringkan tubuhnya dengan handuk, lalu hanya mengenakan celana pendek. Setelah mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut, ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit putih bersih. Apakah ini cara hidup orang kaya? Mengenakan jas mahal, keluar masuk hotel berbintang, ditemani wanita cantik, mengendarai mobil sport dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, bermain game, dan berjudi. Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan dari semua itu, seperti halnya Yo Chong dan Ju Renyi? Ia teringat alasan Zhuang Xiaoli meninggalkannya, karena mereka berasal dari dunia yang berbeda. Terlalu bersenang-senang hanya akan melemahkan tekad seseorang. Lebih baik aku kembali menjadi diriku sendiri. Jas ini harus dikembalikan ke Yo Chong. Hua Feng bangkit dari tempat tidur, mengambil jas itu, dan memasukkannya ke dalam mesin cuci di balkon. Setelah menambahkan deterjen dan menyalakan mesin sesuai petunjuk, ia berdiri di balkon, mendengarkan alunan piano yang semakin terasa menyentuh hati. Gadis di seberang sana pasti sangat menyukai bermain piano. 15 menit kemudian, mesin cuci berhenti secara otomatis. Setelah mengikuti prosedur pemerasan air dari pakaian, Hua Feng tersadar. Aku sudah berdiri di sini begitu lama. Jangan-jangan gadis di seberang jalan melihatku? Saat ia melihat ke bawah, barulah ia sadar bahwa dirinya hanya mengenakan celana pendek. Dengan panik, ia segera berlari masuk ke dalam kamar. Di sisi lain, seorang gadis duduk di depan piano dengan elegan. Ia mengenakan gaun brokat biru tua dengan sulaman bunga plum putih di ujungnya. Ikat pinggang brokat putih menonjolkan pinggang rampingnya.
Rambut hitamnya digelung menjadi sanggul, dihiasi jepit giok putih berbentuk bunga plum. Meski sederhana, tampilannya tetap anggun. Jari-jarinya yang lentik memetik senar perak pada gukin dengan lembut, menghasilkan nada yang indah dan berirama, seperti suara alam. Setelah waktu yang lama, lagu Liang Xianbo dan Ju Yingtai pun berakhir. Gadis itu adalah Li Yaqin. Sesuai dengan namanya, ia secantik alat musik yang dimainkannya. Jika ia lahir di zaman kuno, kecantikan dan keterampilannya pasti akan menjadikannya selir kesayangan seorang kaisar. Saat ia berdiri dan melihat keluar jendela, matanya tertuju pada balkon seberang. Ia terkejut saat melihat seorang pemuda tampan setinggi sekitar 1,8 meter, hanya mengenakan celana pendek. Wajah Li Yaqin yang seputih telur kupas mendadak memerah seperti apel matang. Dengan refleks, ia hampir berteriak, tetapi cepat-cepat menutup bibirnya dengan kedua tangan. Meskipun usianya sudah 22 tahun dan saat ini tengah menempuh pendidikan pascasarjana, ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pemuda asing setengah telanjang dari jarak dekat, sekitar 6 meter. Saat ia kembali menatap keluar, pemuda itu sudah menghilang. Apakah dia menyadari bahwa aku memperhatikannya, pikir Li Yaqin. Sementara itu, di kamarnya, Hua Feng duduk di tempat tidur, mengeluarkan buku teori umum seni bela diri Tiongkok dari bawah bantal. Saat membukanya, ia mendapati bahwa buku itu lebih menyerupai ensiklopedia seni bela diri. Bagian pengantar buku menyatakan bahwa tingkat tertinggi dalam seni bela diri adalah mampu mengendalikan gerakan tubuh secara sempurna, mencapai keselarasan antara manusia dan alam. Keunggulan sejati dalam seni bela diri bukanlah kemampuan membunuh musuh dengan mudah, melainkan penguasaan diri yang membawa keseimbangan antara roh dan raga. Seni bela diri, seperti seni lainnya, adalah bentuk latihan yang membutuhkan ketekunan, terobosan, dan transendensi diri. Hua Feng membaca lebih lanjut. Serangan seni bela diri tercepat dapat mencapai kecepatan 300 meter per detik, setara dengan kecepatan suara, bahkan mampu menghindari peluru dari jarak dekat. Jika Hua Tuo menguasai seni bela diri, ia tidak akan jatuh ke tangan Cao Cao. Namun, jika ia hanya fokus pada bela diri, mungkin keterampilan medisnya tidak akan sehebat itu. Waktu terbaik untuk mulai berlatih adalah antara usia 6 hingga 12 tahun. Sekarang aku sudah 18, hampir 19. Kesempatanku sudah hilang. Namun, aku bisa memanfaatkan ramuan tradisional Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan. Sayangnya, saat ini aku belum punya uang. Ia melanjutkan membaca bagian tentang keterampilan dasar seni bela diri. Dasar-dasar ini meliputi keterampilan kaki untuk kelenturan, kelincahan, dan kekuatan. Keterampilan pinggang untuk keseimbangan dan koordinasi tubuh. Keterampilan bahu untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan kekuatan. Keterampilan berdiri untuk memperkuat kaki dan pernapasan. Lebih baik aku mulai dari keterampilan dasar, lalu besok berlatih keterampilan kaki. Setelah menutup buku itu dan meletakkannya kembali di bawah bantal, Hua Feng mengambil kitab Sutra King Xiang dan membaca beberapa teknik akupunktur klasik. Setelah itu, ia mematikan lampu dan tidur. Keesokan paginya, pukul 5.30, Hua Feng bangun, mengenakan pakaian kasual dan sepatu kain, lalu keluar dari asrama dengan hati-hati. Langit masih kelabu saat ia berlari menuju hutan di gunung belakang. Seharusnya tidak ada orang di sana. Saat tiba di hutan, suasana terasa sunyi. Hanya suara burung dan serangga yang terdengar. Tak ada satupun manusia di sekitar. Hua Feng menemukan tempat yang bersih, lalu mengingat kembali gambar dan deskripsi dari buku yang ia baca semalam. Ia memulai dengan peregangan kaki lurus, menempatkan tumit di atas benda setinggi pinggang, meluruskan tubuh, lalu membungkuk hingga kepala menyentuh lutut. Sakit sekali. Pada awalnya, tubuhnya terasa kaku, tetapi ia tetap bertahan. Dalam latihan seni bela diri, ketekunan adalah kunci. Setelah beberapa menit beristirahat, ia melanjutkan latihan hingga pukul 6.30. Kemudian, ia berlari kembali ke asrama. Bab 19, ternyata itu dia. Ketika Hua Feng membuka pintu, suara napas berat seorang pria dan seorang wanita terdengar dari kedua komputer. Menoleh ke arah mereka, ia mendapati Yo Chong dan Ju Renyi menatap layar dengan sangat serius, sambil tersenyum dengan cara yang tidak senonoh. Jadi, begini cara mereka belajar bahasa Jepang. Saat melihat gambar yang muncul di layar, wajah Hua Feng memerah. Ia merasa panas dan segera berbalik, berniat kembali ke kamarnya. "Hei, kakak Hua, kemana pagi-pagi begini?" Yo Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja kembali dari berlari pagi. "Saudara Hua, cepat ke sini."
Kami sedang belajar bahasa Jepang yang paling mutakhir. Mari kita bertiga maju bersama. Singkatnya, tidak boleh ada yang tertinggal. Jurenyi berkata sambil menelan ludahnya. Saudaraku, nanti saja aku pelajari. Setelah berkata demikian, Hua Feng buru-buru kembali ke kamarnya. Melihatnya pergi dengan panik, kedua pria itu tertawa terbahak-bahak. Hua Feng, yang berasal dari pedesaan, belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ia lebih polos daripada air murni dan lebih bersih daripada air matang. Selama 3 tahun di sekolah menengah, saat bersama Zhuang Xiaoli, hal paling jauh yang mereka lakukan hanyalah berpegangan tangan. Bahkan, mereka belum pernah berciuman. Setelah masuk ke kamar, Hua Feng membuka lemari untuk mencari pakaian dan berjalan menuju kamar mandi. Tadi, saat berlatih keterampilan dasar, ia banyak berkeringat dan kini merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Berbaring di bak mandi, ia merasa ada sesuatu yang hilang, suara piano yang biasa terdengar. Setelah selesai mandi, ia mengenakan pakaian bersih, membawa pakaian kotor ke balkon, lalu mencucinya di mesin cuci. Tak lama kemudian, pakaian itu sudah bersih dan siap dijemur. Sambil berpikir, Hua Feng mengeluarkan jas yang telah dicucinya tadi malam. Saat ia hendak melipatnya dan mengembalikannya kepada Yo Chong, telepon rumah tiba-tiba berdering. Siapa yang menelepon pagi-pagi begini, pikirnya sambil meletakkan celana yang belum dilipat. Ia mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Halo, apakah ini Hua Feng? Terdengar suara wanita yang sangat menyenangkan. Ya, siapa ini? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Saya konselor Anda. Saya ingin memberitahukan bahwa Anda dan 2 siswa lainnya dari asrama Anda harus datang ke kelas manajemen administrasi, 1, ruang 501 di gedung 5 pada pukul 7.30 pagi. Oh, konselor? Baik, saya mengerti. Pastikan datang. Jika tidak, kredit Anda akan dipotong. Baiklah. Terima kasih atas informasinya, konselor. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hua Feng menutup telepon dan bergumam, suara konselor ini sangat merdu. Pasti dia seorang wanita cantik. Bukan hanya Hua Feng yang berpikir demikian, tetapi hampir semua laki-laki di kelasnya. Saat Hua Feng selesai melipat pakaian, waktu sudah menunjukkan pukul 7.10. Ia buru-buru keluar dan melihat Yo Chong serta Jurenyi masih sibuk bermain game. Hei, kalian masih main? Kita ada rapat kelas jam 7.30. Kami tidak akan pergi. Jurenyi menjawab dengan santai. Konselor bilang, kalau kalian tidak datang, kredit kalian akan dipotong. Apa? Kalau begitu, kita harus pergi. Kalau sekolah memotong kredit dan keluargaku tahu, aku bisa kehilangan ratusan ribu uang saku. Mendengar itu, Yo Chong segera mematikan komputer dan berlari ke kamarnya. Jurenyi mengikutinya. Saat mereka keluar, mereka masih mengenakan pakaian dari makan malam tadi. Saudara Yo, aku ingin mengembalikan jas ini kepadamu. Hua Feng menyerahkan jas yang sudah dilipat. Kenapa? Sudah kubilang itu untukmu. Apa kau tidak menyukainya? Atau, kau tidak menganggapku sebagai saudaramu? Saudara Yo, aku hanya tidak terbiasa memakainya. Jadi, rasanya tidak perlu menyimpannya. Oh, begitu? Simpan saja. Kau tidak akan tahu kapan membutuhkannya. Jadi, kau mau pakai apa sekarang? Pakaianku yang biasa saja. Terserah kau. Hua Feng tidak punya pilihan selain memasukkan jas itu kembali ke lemari. Kita tahu di mana ruang kelas 501. Jauh dari sini. Butuh waktu sekitar 20 menit jalan kaki. Jurenyi menjawab sambil melihat jam tangan emas Swiss di tangannya. Kita hanya punya 15 menit. Ayo cepat. Hua Feng berkata dengan cemas. Kita kan punya mobil? Mereka bertiga segera masuk ke sedan Toyota putih dengan nomor plat Shanghai A66666. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka sudah sampai di gedung pengajaran nomor 5. Begitu turun, mereka melihat banyak mobil mewah lainnya terparkir di sana. Saat memasuki kelas 501, mereka melihat sebagian besar siswa sudah duduk di dalam. Namun, pandangan aneh tertuju pada mereka. 2 orang berpakaian seperti orang kaya baru, sementara 1 orang berpakaian lusuh seperti pengemis, tentu saja ini karena perbandingan dengan yang lain. Mereka bertiga mengabaikan tatapan itu dan duduk di barisan paling belakang. Kupikir ada gadis cantik di kelas kita. Ternyata semuanya dinosaurus. Sia-sia saja aku berdandan. Jurenyi mengeluh. Meski suaranya tidak keras, beberapa gadis di sekitar mereka mendengarnya dan langsung menatapnya dengan tajam. Bukan cuma tidak cantik, tapi juga galak. Kalau keluar, pasti jadi wanita penggoda. Yo Chong menimpali santai. Tiba-tiba,
Seorang siswa laki-laki di depan mereka ikut berkomentar, "Kalian tidak tahu? Wanita cantik tidak membaca buku, dan yang membaca buku bukan wanita cantik." Sahabat karib, seorang santo cinta di antara para pecinta. Jurenyi menepuk bahu siswa itu dengan kagum. "Tentu saja. Biar ku beritahu, ku dengar konselor kita sangat cantik. Kami semua menunggunya." Yo Chong dan Jurenyi menoleh ke arah Hua Feng dengan bingung, seolah berkata, "Kenapa kau tidak bilang?" "Aku juga tidak tahu." Hua Feng menjawab polos. Dari suaranya saja, sudah bisa ditebak. Lebih merdu dari suara Jing Jing di film porno. Dengan pengalaman bertahun-tahun menonton, aku yakin konselor kita pasti cantik. Mereka melihat ke depan dan benar saja, banyak siswa laki-laki yang sudah menyiapkan bunga, beberapa bahkan membawa mawar merah. Ya ampun, apa mereka mau melamar konselor? Yo Chong bertanya heran. Saat itu, seorang siswa di dekat pintu berteriak, "Konselor cantik sudah datang." Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Di sana, berdiri seorang wanita dengan rambut hitam panjang terurai, mengenakan blus putih dan rok pendek. Sepasang kaki jenjangnya dibalut stoking hitam transparan, membuatnya tampak semakin menggoda. Namun, di sampingnya, berdiri seorang pria paruh baya berseragam militer. Saat Hua Feng melihatnya, wajahnya berubah. Kenapa dia? Ia mengenali pria itu, salah satu pengawal yang menyelamatkan pria tua di kereta. Sebelum pria itu menyadarinya, Hua Feng buru-buru menundukkan kepalanya. Zuo Lei menatapnya dan berpikir, jadi ini dia, si dokter kecil ajaib. Sementara Li yakin tersipu, jadi dia yang kulihat tadi malam? Bab 20, kamu memainkan piano dengan sangat indah. Tunggu sebentar, aku harus bertanya padanya. Kalau dia salah paham, bagaimana mungkin aku masih punya keberanian untuk menjadi penasihatnya di masa mendatang? Li yakin berpikir dalam hati. Sementara itu, Hua Feng menatap wajah Li yakin. Rasanya ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia agak mirip Zhuang Xiaoli. Mungkinkah dia sepupu Zhuang Xiaoli? Dulu, Zhuang Xiaoli pernah bercerita bahwa dia memiliki seorang sepupu yang kuliah di universitas di Shanghai, tetapi dia tidak bisa menghubunginya. Awalnya, setelah mereka tiba di Shanghai, dia berencana membawa Hua Feng untuk menemui sepupunya itu. Tapi di mana kamu sekarang? Apakah kamu sedang berpegangan tangan dengan Chi Fen di Universitas Anhui, atau berpelukan di bawah pohon? Hua Feng menggelengkan kepala, mendesah, lalu duduk dengan putus asa. Apakah dia benar-benar melihatnya? Li yakin semakin curiga setelah melihat tingkah laku Hua Feng. Yo Chong dan Jurenyi juga memperhatikan bahwa ada yang berbeda dari Hua Feng hari ini. Rasanya aneh. Mereka duduk bersebelahan, tetapi entah mengapa jarak di antara mereka terasa begitu jauh. "Kakak Hua, ada apa denganmu?" Yo Chong menatap Hua Feng dengan khawatir. Meskipun mereka baru mengenalnya kurang dari 2 hari, ia sudah menganggapnya sebagai sahabat, selain Jurenyi. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat sesuatu." Di depan kelas, seorang dosen berbicara. "Para mahasiswa, kelas ini akan menjadi kelas tetap kalian selama 4 tahun. Umumnya, mata kuliah utama kalian akan diadakan di sini. Sedangkan mata kuliah umum, seperti di universitas lain, akan digabung dengan mahasiswa dari kelas lain. Para mahasiswa, apakah kalian ingat ini?" "Ingat." Kecuali 3 bersaudara Hua Feng, semua mahasiswa laki-laki lainnya berteriak lantang. "Sekarang, mari kita minta Komandan Peleton Zuo untuk berbicara tentang pelatihan militer kalian. Mari kita bertepuk tangan dan menyambutnya." Komandan Zuo berdiri di depan kelas dan mulai berbicara. "Pertama-tama, aku tidak peduli siapa keluargamu atau apa hubungan kalian. Yang penting, nama-nama yang baru saja kusebutkan wajib mengikuti pelatihan militer selama setengah bulan." Begitu Zuo Lei selesai berbicara, suasana kelas langsung riuh. Beberapa pemuda dari keluarga kaya awalnya berpikir bisa menghindari pelatihan militer dengan uang. Mereka datang ke sini hanya untuk mencari uang, menjemput gadis-gadis, dan menikmati hidup dengan bebas. Tapi kini, mereka semua diwajibkan ikut pelatihan. Bagaimana mereka, yang kulitnya lebih putih daripada gigolo, bisa menanggung ini? "Instruktur, ayah saya adalah orang terkaya di Suzhou. Bisakah Anda memberi saya pengecualian?" Seorang pemuda tampan berdiri dengan bangga, seolah yakin akan mendapatkan perlakuan khusus. "Baiklah, asalkan ayahmu bisa mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah Militer Tenggara, Zhang, tentu saja aku bisa membebaskanmu dari pelatihan militer." "Ah, kalau begitu, lupakan saja yang tadi kukatakan." Si pemuda bernama Su Ying menundukkan kepala dengan lesu.
Ketika mahasiswa lain mendengar bahwa perintah ini berasal dari Panglima Daerah Militer Tenggara, mereka semua terdiam. Zhang Guohao memang semakin tidak puas dengan kondisi fisik mahasiswa Tiongkok saat ini. Oleh karena itu, ia mengeluarkan perintah agar semua mahasiswa baru di bawah yurisdiksi Daerah Militer Tenggara wajib menjalani pelatihan militer. Zuo Lei melanjutkan. Kedua, pelatihan militer kalian akan diadakan di area militer. Jadi, kalian perlu menyiapkan beberapa barang untuk dibawa. Terutama perlengkapan mandi, wastafel plastik, termos, ketel ringan, sarung tangan putih, pelindung lutut, pelindung siku, senter, deterjen, tisu toilet, sandal, sepatu olahraga, jas hujan, dan keperluan lainnya. Sedangkan barang-barang lainnya akan disediakan oleh pangkalan pelatihan. Ketiga, besok kumpul di sini pukul 7 pagi dan naik bus yang telah disediakan sekolah. Jika terlambat, tanggung sendiri akibatnya. Keempat, masa pelatihan militer adalah dari 3 September hingga 18 September. Jika ada yang keluar tanpa alasan khusus, akan dianggap sebagai pembelot dan dicatat dalam berkas universitas kalian. Setelah Zuo Lei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Para mahasiswa menghela napas lega. Namun, tepat ketika mereka hendak berdiskusi, Zuo Lei kembali masuk ke kelas. Suasana kelas kembali hening. Mahasiswa Hua Feng, silakan keluar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Zuo Lei berkata dengan wajah serius. Saat ini, baik Hua Feng maupun mahasiswa lain merasa bahwa wajah Zuo Lei seperti iblis dari neraka. Ia memiliki bekas luka di sudut mulutnya. Jika tidak berusaha keras terlihat tegas, mungkin hal itu tidak akan terlalu mencolok. Tapi karena ekspresinya yang dingin, wajahnya malah tampak semakin menyeramkan. Ah? Aku? Hua Feng menoleh ke Yo Chong dan Jurenyi. Cepat pergi. Instruktur kematian memanggilmu. Seorang mahasiswa laki-laki di barisan depan berkata dengan nada mengejek. Hua Feng akhirnya berdiri dan mengikuti Zuo Lei keluar kelas. 10 menit kemudian, mereka sampai di atap lantai 25. Zuo Lei melihat sekeliling dengan waspada, memastikan tidak ada orang lain di sana. Hua Feng, atas nama kepala suku, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Jika kamu memiliki permintaan, silakan katakan padaku. Aku akan melaporkannya kepada kepala suku. Zuo Lei berkata dengan tulus. Oh, jadi begitu. Hua Feng mengangguk, merasa lega. Instruktur Zuo, tidak perlu. Aku sudah melupakannya. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Hua Feng tersenyum, lalu bergegas menuju tangga. Anak ini apakah aku terlihat menakutkan? Zuo Lei menggelengkan kepala melihat kepergian Hua Feng. Ketika Hua Feng kembali ke kelas, suasana kelas sudah kembali ramai. Para gadis berdiskusi tentang kosmetik yang harus mereka bawa ke latihan militer, sementara para lelaki sibuk membicarakan konselor cantik mereka. Saat Hua Feng duduk, Yo Chong dan Jurenyi menatapnya dengan prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Apa maksudmu? Hua Feng tersenyum. Para mahasiswa, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kalian boleh kembali dan bersiap untuk latihan militer besok. Seorang mahasiswa tampan tiba-tiba mengangkat tangan. Konselor, apakah Anda sudah punya pacar? Topik ini langsung menarik perhatian para mahasiswi. Li yakin menghela napas dalam hati, memikirkan kehidupan cintanya yang sudah diatur keluarganya sejak lahir. Setelah diam sejenak, ia menjawab, maaf, aku sudah punya pacar. Suasana kelas langsung dipenuhi desahan kecewa. Namun, mahasiswa tampan itu tetap bersikeras. Selama Anda belum menikah, saya masih punya kesempatan. Li yakin hanya tersenyum tipis, mengakhiri diskusi. Saat Hua Feng hendak naik bus, suara Li yakin terdengar. Mahasiswa Hua Feng, tunggu sebentar. Hua Feng menoleh, lalu tersenyum. Konselor, ada apa? Masuk ke mobilku. Dan begitulah awal dari sebuah cerita baru di antara mereka.